Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Untuk para teman-temanku, tolong diberikan masukan untuk aksi nyata saya dengan topik Merdeka Belajar. Aksi nyata saya dengan judul menyebar pemahaman Merdeka Belajar. Dalam topik ini, ada 5 hal yang harus dilakukan oleh pendidik. Yang pertama, peran saya sebagai guru, mendidik dan mengajar, mendampingi murid, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, keselamatan dan kebahagiaan para anak didik kita. Itulah topik dari penyebar pemahaman Merdeka Belajar. Ada 5 topik tadi di dalam menyebar pemahaman Merdeka Belajar. Kita sebagai pendidik atau guru. Yang pertama, peran saya sebagai guru. Peran guru dalam kurikulum Merdeka bukan hanya sebatas memberikan informasi kepada siswa, tetapi lebih pada membimbing dan membantu mereka menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru sebagai pemimpin dalam kelas harus memberi contoh yang baik bagi siswanya. Mereka harus mampu mempraktekkan nilai-nilai yang mereka ajarkan, seperti disiplin, kerja keras, kejujuran, toleransi. Seorang guru juga harus bisa menjadi panutan yang baik bagi siswa-siswanya. Itulah peran saya sebagai guru. Untuk topik yang kedua, mendidik dan mengajar. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Pendidikan adalah tuntutan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Pengajaran rakyat harus mendidik ke arah kekeluargaan, yaitu merasa bersama-sama hidup, bersama-sama susah dan senang, bersama-sama tanggung jawab, mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Topik yang ketiga, mendampingi murid. Sebagai guru harus bisa mendampingi siswa-siswanya dengan utuh dan menyeluruh. Hal ini karena guru berperan sebagai pengganti orang tua saat di sekolah, membimbing dan mendidik siswa agar berkepribadian. Guru sebagai pendamping dapat mengasah kemampuannya dalam memberi bantuan yang holistik dan terintegrasi pada murid-murid yang membutuhkan. Maksudnya pendidikan yang holistik di sini adalah pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosi, fisik, sosial, estetika, dan spiritual. Topik yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa sih yang dimaksud dengan budi pekerti? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa budi pekerti itu adalah tingkah laku, akhlak, perangai, atau watak. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti itu adalah perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Jika diberi gambaran sederhana, sosok orang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik
terhadap orang lain. Juga menurut Ki Hajar Dewantara bahwa budi pekerti itu adalah perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, rasa, yaitu afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Jadi cipta, rasa, karsa. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia. Maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik dalam proses pembelajaran. Topik yang terakhir yaitu topik yang kelima, menciptakan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Setiap siswa memiliki kodrat kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi siswa. Pendidik dapat memberi daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Pendidik membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Inilah yang perlu kita ketahui, bagaimana kita menciptakan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Demikianlah aksi nyata saya. Teman-teman semuanya, tolong dibantu masukan bagi saya. Terima kasih.